diluluh-lantakkan dengan ambisi-ambisi kekuasaan, maunya 3 periode gak dapat, ya anaknya kalau perlu. Jadi mohon maaf media, sebelumnya kita berbeda, ternyata kritiknya betul. Jadi sama kalinya secara masif di dalam era demokratis dengan wajah pimpinannya yang populis itu dipakai instrumen-instrumen negara dengan segala cara, tanpa nilai, tanpa nurani, tanpa moral. Di situ itu yang kita yang terjadi, yang kita hadapi. Kami punya 54% kepala daerah. Yang terhormat Mas Hasto, Kak Irma sebagai unsur dari partai politik, kita sudah dengarkan tadi, dan yang disampaikan tidak kurang dari beragam kegelisahan, dan mungkin juga sedikit ada saya nggak mau bilang putus asa deh, kemarahan mungkin ya. Lalu ke depan apa sebetulnya yang rekan-rekan dari partai politik, ibu dan bapak dari partai politik pikirkan tentang pilihan-pilihan solusi terhadap dugaan kecurangan yang terjadi dan tercatat di pemilu 2024 kemarin? Ada sejauh ini diskusi perdebatan apakah lebih strategis pakai jalur politik atau pakai jalur hukum, atau bahkan mungkin ada yang lain menurut Mas Hasto dan Kak Irma. Saya undang, silahkan Mas Hasto dulu. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Cika, yang terhormat Prof. Aji, Pak Ian, dan teman-teman semuanya. Saya apresiasi dulu ini suatu kehormatan diundang pada election talk yang keempat, tapi menjadi angka yang istimewa. Karena ada derivatifnya itu 1 dan 3. Ini perpaduan kekuatan untuk menjawab tadi berbagai opsi-opsi ke depan. Tapi saya tidak mengenal derivatif 4 itu 2 tambah 2, saya nggak kenal. Diintimidasi tidak, karena 2 tambah 2 itu bukan 4, tapi sama dengan Pak Jokowi. Sebab Pak Jokowi lah yang melipat gandakan kekuatan nomor 2, betul tidak? Makanya sebelum jawab opsi, ini ada hal yang sangat berbahaya dalam perjalanan bangsa ke depan. Yang pertama, perspektif paradigmatik dulu. Ini terjadi pertarungan antara partai ideologi dalam pengertian partai itu dipimpin oleh suatu keyakinan atas dasar suatu pemikiran intelektual yang dibumikan pada persoalan bangsa, tanggung jawab bangsa dan negara, dan bagaimana desain masa depan. Di situ ada culture yang dibangun, ada values, filosofi, itu partai ideologi. Kemudian versus partai elektoral. Partai elektoral itu partai yang hanya didesain untuk menang pemilu, nggak peduli itu fungsi representasi, komunikasi politik, pelembagaan partai, apalagi itu nggak peduli. Yang penting bagaimana partai didesain untuk menjadi menang secara elektoral, menjadi mesin pemenangan. Siapapun yang populer, siapapun yang punya dana, seperti yang disampaikan Pak JK tadi, siapapun yang punya kekuasaan, bahkan juga punya suatu jejaring secara struktural, ini karakter dari partai elektoral. Kalau kita tidak melakukan koreksi, maka partai ideologi dengan kepemimpinan intelektual itu akan hilang, karena tradisi berpolitik kita adalah tradisi intelektual dulu di dalam melihat problematika bangsa. Soekarno itu tradisi intelektual yang sangat kuat dan kemudian mendirikan PNI. Nah, kalau ini kita biarkan tidak membangun suatu opsi-opsi, maka yang elektoral ini akan menang. Ini secara paradigmatik. Secara teoritik kita lihat ini juga pertarungan. Yang pertama, kebetulan saya baru Pak Dekan ambil doktor di sini proses. Judulnya tentang kepemimpinan strategik, ideologisasi, pelembagaan partai, dan relevansi dan ketahanan partai. Ini ilmu ini nggak berguna di dalam praktek politik
Karena semua mengandalkan suatu dasar norma etika, mengandalkan bagaimana suatu filosofi tentang bangsa dan negara yang dibahas dengan sangat baik dalam sidang BPUPK tiba-tiba diluluh-lantakkan dengan ambisi-ambisi kekuasaan, maunya 3 periode gak dapat ya anaknya. Jadi mohon maaf media, sebelumnya kita berbeda, ternyata kritiknya betul. Jadi itu dalam kelembagaan partai. Saya sengaja 2 periode calon Pak JK jadi menteri enggak, anggota DPR enggak. Saya memilih mencoba menjawab suatu tantangan dengan menyempurnakan demokrasi kita yang lahir melalui suatu kecelakaan politik dengan maka kelembagaan partai. Kami PD Perjuangan ini memiliki 2 ISO dalam manajemen, quality management, kemudian asset management. 2 tahun ini kami membangun 146 kantor partai atas nama partai, nggak bisa diperjualbelikan. Sistemnya kami terapkan project management, body of knowledge, kami terapkan teori-teori dari marketing semua. Kemudian turun ke bawah selama 5 tahun berbagai event kami buat. Ini semua berantakan di dalam teori pelembagaan, padahal partai itu juga berjuang atas kebenaran secara teoritik untuk mencapai cita-cita bangsanya, membangun peradaban, itu berpolitik. Nah, berbagai teori-teori kepemimpinan strategik, pelembagaan partai, teori demokrasi, teori tentang kuasa dan moral, ini kalah dengan Machiavelli tadi, apalagi Machiavelli Jawa. Di kampus itu bebas bicara tanpa intimidasi, meskipun saya juga sering diintimidasi, tapi karakter kami yang dibangun, semakin intimidasi semakin kita melakukan perlawanan. Itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi kan paradigmatik, teoretik, empiris. Nah, secara empiris ini coba tayangkan Pak dari slide-nya. Pemilu 71 itu pemilu dengan kecurangan yang sifatnya masif oleh ABRI. Itu kesaksian di dalam buku Pemilu 71 ini. NU PNI menjadi kekuatan perlawanan. Ini konsolidasi kekuasaan yang dilakukan pasca peristiwa 65. Kita kalah, kekuatan oposisi saat itu hanya PNI dan NU, dikalahkan dengan kekerasan. Sampai ada kampung yang ditinggal dengan makanan yang ada di meja, rakyat ketakutan. Dan begitu kita kalah berjuang atas pemilu 71, para senior-senior kita, maka itu menjadi basis bagi 27 tahun kekuasaan Orde Baru yang tanpa kritik, tanpa check and balances, dan semua serba diatur. Pemilu tahu hasilnya sebelum pemilu. Kali ini juga Kodari tahu hasilnya sebelum pemilu dilaksanakan. Nah ini, jadi ini merupakan suatu perpaduan sempurna. Pemilu 2024 perpaduan sempurna antara apa yang terjadi tahun 71 ditambahkan dengan yang terjadi tahun 2009 dulu. Pak JK sebagai ketua umum Golkar sama PDI sama-sama menjadi korbannya. Padahal ketika kami berada di luar pemerintahan, yang kami hadapi itu strategi Pak JK yang sangat hebat. Impor beras kita tolak dan sebagainya, kita dihadapkan pada berbagai kekuasaan. Satu banyak sekali kita kasih masukan. Tetapi kita sama-sama menjadi korban karena apa? Pemilu 2009 itu the first election di dalam Indonesia yang menggunakan praktek-praktek demokrasi elektoral, partai politik berubah fungsinya menjadi partai elektoral. Maka ini yang terjadi 2009. Berbagai teori dipakai. Ada populisme yang dipraktekkan Taksin. Penelitian Marcus Mester, mohon maaf ya agak panjang dikit, 2 billion US dollar hanya dalam waktu 6 bulan. Korbannya siapa? Partainya Pak JK dan PDI Perjuangan. 2 miliar dolar dari Juni 2008 sampai Februari 2009 dengan bansos. Ini politik bansos yang pertama di Republik yang dikaitkan dengan elektoral. Kemudian yang kedua, tidak ada nomor urut melalui MK. Jadi saat itu juga sudah menggunakan MK. Dengan tidak ada nomor urut berlaku dalil dari Afrika di dalam political management handbook. Apa itu dalil Afrika? Semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi. Kemudian menggunakan bandwagon effect, ini teori dari Amerika Serikat yang dikenal kampionnya demokrasi langsung.
Bandwagon effect ini dirancang dengan lembaga-lembaga survei. Ini dalam teori Michael Porter, dia mengambil alih fungsi partai politik sehingga dia bertindak di dalam electioneering, electioneering. Apakah survei tidak bisa dimanipulasi? Tergantung. Ketika untuk mengajukan survei kita izin ke Kemendagri, kemudian sudah menyebutkan TPS-nya dari mana saja, samplingnya itu diambil sebagai representasi dari seluruh Indonesia, lalu diintervensi dengan bansos, diintervensi dengan berbagai operasi politik, berubah peta, maka metodologi benar, hasilnya menjadi tidak benar karena inputnya yang dibuat tidak benar. Ini bandwagon penggunaan aparatur negara. Maka yang ketiga ini narasi kita adalah pertama kalinya secara masif di dalam era demokratis dengan wajah pimpinannya yang populis itu dipakai instrumen negara dengan segala cara, tanpa nilai, tanpa nurani, tanpa moral. Di situ itu yang kita yang terjadi, yang kita hadapi. Kami punya 54% kepala daerah digencat semuanya. Caranya bagaimana? Kepala dinasnya dipanggil dulu, yang kontra dengan kepala daerah, kemudian dilakukan pemetaan atas persoalan-persoalan hukum yang dihadapi kepala daerah, lalu itu dijadikan sebagai instrumen untuk penekan. Jadi begitu banyak yang tiba-tiba instrumen negara yang harusnya menjaga institusi negara, menjaga demokrasi, tiba-tiba mereka menjadi partisan, dan kemudian tanpa melihat kesejarahan bahwa TNI Polri itu harus netral. Ini yang kemudian yang terjadi. Maka sekarang perpaduan antara 2009 dan 71 inilah yang melahirkan pemilu 2024 ini untuk di election talk yang keempat. Nah, sehingga kita harapkan berbagai opsi-opsi ke depan apa. Ini kita berbicara masa depan seperti Pak JK tadi. Kita berbicara masa depan kalau kita juga bisa menyelesaikan masalah kita saat ini. November akan terjadi pilkada serentak. Banyak orang yang mengatakan buat apa pilkada? Kalau muncul partai-partai atas nama negara kemudian menggunakan seluruh sumber daya negara dan instrumen ketakutan itu dimainkan, buat apa ada pilkada? Kalau Polri tidak netral, kalau TNI tidak netral, kalau kemudian bisa diambil suatu kebijakan alokasi anggaran yang berpihak, ini yang kemudian membunuh benih-benih demokrasi yang telah susah payah kita perjuangkan bersama-sama. Maka perpaduan 71 sama 2009 harus dilawan secara terukur. Jadi kami opsinya adalah melakukan suatu perlawanan secara terukur. Bagaimana perlawanan secara terukur itu? Ya kita melihat reaksinya, aksi reaksinya. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung disetrum. Ada yang melaporkan ke KPK di situ. Itu strum-struman ini banyak sekali. Media udah mulai di-strum, Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti. Dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural. Silakan ajukan ke polisi, silakan ajukan ke Bawaslu, silakan. Ini kan demokrasi prosedural, tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu. Maka perlawanan secara terukur opsinya bagaimana? Politik sebagai opsi, tapi syaratnya harus muncul trust. Karena tadi yang sampaikan tadi pragmatisme politik tadi, semua mencoba untuk diatur karena kita telah berulang kali mempraktekkan demokrasi liberal yang tanpa kita sadari ini mereduksi berbagai nilai-nilai peradaban yang seharusnya menyertai di dalam demokrasi itu. Kami misalnya pernah mencalonkan pilkada Rano Karno melawan saudaranya Bu Atut saat itu karena kami ingin anti korupsi. Kemudian kalah nggak ada apresiasi karena dana yang berbicara. Di situ kami pernah mencoba untuk memasukkan menteri-menteri ke KPK, tapi ternyata dia juga bukan wajah para dewa yang terlepas dari kepentingan. Ternyata KPK juga pengaruh kepentingan. Bahkan revisi undang-undang KPK yang terakhir itu juga syarat dengan berbagai kepentingan kita lihat gitu, karena ada anaknya penguasa yang mau jadi wali kota misalnya di situ. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka mari kita melihat secara komprehensif
terhadap mimpi kita sebagai sebuah bangsa yang menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan demokrasi sebagai kopi cara-cara barat yang kemudian dalam hal values, kulturnya itu berbeda dengan kita, sehingga ini merupakan suatu momentum untuk melakukan suatu evaluasi bahwa demokrasi memerlukan moral, memerlukan nurani, tetapi di dalam prakteknya berbagai syarat-syarat netralitas negara itu harus dilakukan. Maka opsi hukum, opsi politik termasuk menggunakan hak angket itu sudah kami kaji secara penuh dan jelas bersama-sama, karena tidak bisa sendirian. Kalau sendiri dengan praktek demokrasi liberal seperti ini pasti terkunci. Saya yang menjadi pejabat negara, saya nggak menjadi anggota DPR cukup lama, cukup sekali. Saya lebih memilih membangun organisasi. Sekjen saya bisa memilih dimanapun jadi anggota legislatif, saya nggak mencalonkan. Itu pun masih bisa dicari-cari, Pak. Cari sekjen ini bayar pajaknya benar nggak? Saya dapat informasi, hati-hati Pak Hasto jadi TO nomor 1 karena terlalu berbicara keras. Tetapi mari bahwa untuk berbicara tentang bangsa dan negara memang diperlukan keberanian. Beberapa yang lalu saya ke Solo, kemudian saya tiba-tiba lihat pengen ada patung Adi Sumarmo, usianya 25 tahun, dia menempuh jalan mati bersama Adi Sucipto sama Halim Perdana Kusuma 27 tahun, yang kemudian berhadapan dengan kekuatan pertahanan udara Belanda, tahu resikonya ditembak. Tetapi mengapa mereka memilih itu? Karena mereka yakin, para pahlawan kita, bahwa di balik kemerdekaan itu kita akan ada sesuatu yang mengatasi rasa keberanian, yang mengatasi rasa ketakutan. Maka mari kita bersama-sama menggalang suatu kesadaran dulu bahwa ini ada yang tidak beres. Perpaduan pemilu 71 2009 yang kemudian dilaksanakan dengan bahasa populis, dengan bahasa demokrasi prosedural, maka opsi-opsi akan menjadi sangat banyak. Maka untuk membangun opsi-opsi itu politik oke, kita kaji untuk penggunaan hak angket, tapi bagaimana kita juga mengkaji berbagai aksi reaksinya. Nah ini sudah selesai naskah akademik ya, masih revisi 0. Revisinya moga-moga nggak perlu pakai revisi 4 ya, cukup revisi 2. Ya ini yang opsi-opsi yang kita jalankan perlawanan secara terukur demi menjaga masa depan, karena tanpa demokrasi yang berdaulat rakyat nggak akan ada lagi harapan untuk lahir seorang pemimpin yang betul-betul memiliki kualifikasi ideologi, teknokratik, kemampuan manajerial, nilai-nilai moral yang baik. Yang akan muncul adalah suatu persekongkolan di dalam demokrasi kalau ini kita biarkan. Maka opsinya banyak, tetapi memadukan antara politik dan ekonomi serta membangun kesadaran untuk merangkul seluruh elemen-elemen agar kita bisa menyuarakan untuk membangun demokrasi Indonesia demi masa depan kita, demi lahirnya pemimpin-pemimpin yang baik, bukan pemimpin-pemimpin karbitan tanpa proses. Terima kasih. Mas, saya sebenarnya masih mau nanya lagi sih, jadi akan jadi hak angket apa enggak? Tapi nanti Mas, nanti. Karena seru dengarnya. Terima kasih Mas Hasto bahkan mencerahkan kita secara, buat saya tadi adalah strukturisasi yang dilakukan ketika kita mengatakan ada dugaan kecurangan. Kita bisa ngomong soal ketidakpuasan, tapi strukturisasi tentang apa yang ditemukan dan apa yang dirasakan menurut saya juga penting.